Jadi nggak menjamin yang setiap hari berantem tuh pasti bakal pisah gitu ya. Karena ada juga yang adem-adem aja tiba-tiba salah satunya selingkuh lah gitu segala macam. Hubungan tuh harus ada air sama apinya, jadi harus ada yang lebih dominan di dalam hubungan. Oke, hai, nama gue Yukio, bisa dipanggil Kio. Ya, namaku Namira Nanda Aziza. Ya, umur aku 24 punya umur gak? Gue nggak apa-apa pakai umur kalian. Hubungan kita udah berapa tahun? Kita udah 2 tahun. Jalan 2 bulan tahun. lah, Jalan 2 tahun. Jalan 2 tahun, bulan November. Iya. Bentar lagi Anif guys. Halo, nama saya Oki. Sekarang saya umur 30 tahun. Saya dan istri saya sudah menikah kurang lebih 3 tahun. Halo, nama saya Zira, usia saya 27 tahun, sudah menikah 3 tahun lebih. No. No. Karena harus ada berantemnya. Kalau nggak ada berantemnya mulus-mulus, kayaknya nggak ada tantangannya deh. Iya. Jadi nggak tahu satu sama lain juga. Kan kalau ada masalah itu berarti ada yang harus diperbaiki juga. Kalau jalannya mulus-mulus terus, nanti kita malah nggak tahu ke depannya gimana. Gitu Iya, sih. iya ibarat apa ya? Kalau mau jalanin sesuatu pasti ada retakannya lah ya, kayak gitu. Nah pasti kalau walaupun berapa lama udah pacaran tapi masih belum berantem, ya berarti gimana ya? Kayak nanti pas di ujung-ujungnya berantem, kaget atau apa gitu. Mending lebih tahu dari awal. Jadi utarain aja kalau emang rasa ada masalah, Iya. lebih baik dikasih tahu aja gitu supaya lebih tahu sama satu sama lain aja sih. Kenapa, Nu? Kadang tuh berantem tuh nggak harus gimana ya, sering berantem tuh bukan berarti nggak bisa langgeng gitu, bisa aja berantemnya itu cuman karena hal-hal yang kecil, justru daripada dipendem-pendem ujung-ujungnya nanti meledakkan, jadi mendingan ya nggak apa-apa lah berantem sedikit biar rame aja gitu, biar nggak sepi hubungannya. Jadi nggak menjamin yang setiap hari berantem tuh pasti bakal pisah gitu ya, karena ada juga yang adem-adem aja tiba-tiba salah satunya selingkuh lah gitu segala macam. Nah gitu kalau dari aku sih. Ya kalau menurut gue pertengkaran dalam hubungan yang berlarut-larut mungkin bisa akan hubungan yang gak harmonis ya. Artinya ketika suatu hubungan yang memang udah nggak bisa dipertahanin karena memang nggak bisa satu sama lain sepakat atau satu kepala, ya bisa jadi emang itu udah nggak baik, itu udah nggak sehat gitu. Bayangin aja kan namanya menjalin hubungan itu kan kita sama-sama mau happy ya. Tapi sepanjang jalan, sepanjang waktu, sepanjang detik, setiap menit, setiap jam, tapi selalu ada konflik ya, itu bikin gak works sih. Yes. Ya, yes. Karena dari semua, pokoknya dari main sosial media gitu-gitu tuh banyak sih kejadian kasus kayak gitu. Karena emang namanya juga lawan jenis, pasti salah satu juga punya perasaan, walaupun dari cewek atau cowoknya gitu. Iya. Gitu sih. Jadi bukan pasti sih, kayaknya, tapi kalau menurut aku Nggak kalau pasti ya, cuma ada kemungkinan ya, ada kemungkinan. I think there's a possible. entah ceweknya entah laki-lakinya yang pasti punya rasa salah satu kalau terlalu deket kayak gitu. Menurut Iya, aku kayak gitu ya. gitu sih. Jadi pasti ada potensinya, walaupun sedikit. Kayaknya kalau nganterin cewek pulang dia paling benci kalau cowoknya tuh nganterin cewek pulang tuh, ya. ya tapi lo bilang. Tapi bilang Tapi lah. kan ada Gojek sekarang, maksudnya ada aplikasi Ya, kan. Jadi ada cara lain lah Iya untuk kan. biar pulang kan ada cara. kalau nggak ada ongkos, aku ongkosin. Disupport malah biar nggak dipulang bareng. Aku ongkosin aja deh gimana. Daripada pulang bareng. Itu sih. Siapa dulu? Aku dulu apa? Kamu dulu aja. Aku dulu. Ya nggak bisa bohong juga, memang pada dasarnya cewek sama cowok itu nggak bisa bersahabatan gitu. Jadi memang harus ada jarak. Kan memang kalau kita berdua orang ketiganya setan. Yes, karena kita tuh bisa awalnya cuma deket, awalnya cuma teman curhat, tapi lama-lama nyaman, lama-lama suka, lama-lama baper, itu bisa, itu karena udah banyak banget case yang kayak teman kantor jadinya kayak ada affair gitu kan, nggak cuma 1-2 tapi kayak banyak banget, jadi udah, dan jarang juga sih cewek cowok bisa bener-bener temenan real 100% gitu, kayak gitu sih.
Bingung. Iya, yes sih. Yes banget. sumpah. Harus. Enggak sih, karena apa ya, nggak diposting tuh karena nggak mau nantinya bikin kayak orang, entah orang iri atau apa. Jadi kayak ini dalam artian nggak diposting sama sekali atau jarang diposting ya. So kalau emang nggak diposting sama sekali juga ya jangan gitu kan, tapi diposting sesekali ya nggak apa-apa. Tapi bukan yang harus kayak setiap jalan harus posting, setiap hari harus posting, itu nggak perlu sih. Apalagi kalau udah nikah tuh kayak posting tuh nggak terlalu penting karena setiap hari udah bareng gitu. Mungkin kalau pas pacaran kali ya kayak gitunya. Terus udah sih itu dulu aja. Iya, intinya medsos tuh bukan segala sesuatu hal yang memang sesuatu yang harus kita validasi gitu. Artinya bukan jadi sebuah media teman-teman bahwa, ih gila nih gue punya cewek cakep nih, jadi gue harus posting. Ih gila, cewek gue B aja ya menurut temen-temen gue, jadi gue nggak harus posting nih gitu daripada nanti menemuin feed gue gitu kan. Enggak sih, nggak harus kayak gitu sih. Intinya kalau Instagram itu adalah ya sebagai tempat aja kalau buat kita Seru-seruan berdua aja gitu, buat ya, seru-seruan doang gitu, bukan sebagai sesuatu tempat untuk validasi aja. Nggak yang harus, oh kita lagi baik-baik aja nih, kita harus posting nih. Iya, Terus kalau lagi nggak. berantem, kita harus posting. Enggak sih. Nggak harus sih, cuma kasih tau aja ke sosial media, ke orang-orang kalau ya kita tuh punya pasangan, jadi orang lain juga tahu kalau kita punya pasangan. Itu kan salah satu cara menghargai pasangan aja sih. Walaupun nggak usah setiap hari juga, seenggaknya sebulan sekali juga nggak masalah. Nah, jadi orang tahu kalau kita tuh punya pacar, punya pasangan, itu sih menurut aku. Iya, biasanya kalau yang nggak ngasih tahu tuh biasanya ada sesuatu gitu. Setelah jelek, Ngumpet lah. antara mungkin pasangannya Kalau misalnya jelek ya. Atau jelek sih nggak, selingkuh. mungkin kurang di dia atau apa gitu, yang nggak suka mungkin dia nggak nge-post. Tapi they have their own reason sih, biasanya Iya. kalau yang nggak Ya nge-post mungkin, tuh. iya mungkin antara. Cuma dari survei sosial media itu kayaknya ini deh, ada banyak alasannya gitu. Salah satu alasannya Jelek. Enggak sesuai. Enggak. Ada di biasanya most likely diumpetin lah. Ada yang Iya, diumpet-umpetin atau gitu sih. ke temannya, ke keluarganya gitu. Ya, ada lah pasti ada alasannya. Dalam konteks pacaran atau nikah? Yes. No. Pengalaman. Berpeluang berpisah ya. Iya. Karena gak tau sih, kalau aku kayaknya harus selalu ketemu aja gitu. Seminggu sekali, sebulan kali. Kalau LDR kayaknya susah aja. Terus iri aja sih lihat kalau teman kita jalan, dianterin sama pasangannya, sedangkan kita di rumah ngeliat story-nya doang gitu sih. Jadi kayaknya menurut aku kagak. Kenapa kamu enggak? Kamu punya pasangan LDR? Enggak dong. Kalau dari pengalaman ya nggak bisa. Kalau dari pengalaman. Emang iya? Even myself right now juga nggak bisa kalau LDR. Cuman kalau itu balik lagi ke my pemikiran kali ya. Kalau banyak juga yang kejadian emang LDR gitu, ujung-ujungnya emang bahkan yang LDR pun ya sampai jauh-jauh antar kontinen kali ya. Maksudnya even dari Asia, ada yang dari Afrika, itu tetap aja gitu loh bisa nyambung gitu. At least ya itu balik lagi ke masing-masing Yes, sih. pribadi masing-masing Cuman aja. what I say is bisa aja. Tapi nggak pernah. Enggak. Terus kenapa? Sekalinya pernah juga udahan. Kamu cuma sampai Bogor doang kan? LDR Jakarta Bogor kan? Ya gitu deh. Pengalaman. Aku sih kayak apa ya, menurut aku peluang berpisah itu lebih besar aja dibanding yang nggak LDR atau nggak jarak jauh gitu. Karena kan zaman sekarang nih kita nih modal handphone aja bisa dapat kontak cewek, bisa dapat kontak cowok gitu kan. Nah, jadi kayak makin banyak peluang, jadi peluangnya banyak, udah gampang akses kontak orang lain dan nggak ada yang di dekat kita gitu ya kan. Kadang orang ada sisi dia ngerasa kayak sepi gitu, pengen ada teman ngobrol tapi pasangannya jauh kayak gitu-gitu, atau mungkin lagi sibuk nggak bisa dihubungin. Nah jadi kayak peluang untuk berpisah atau orang ketiga bakal lebih besar sih itu kayak gitu. Ya, kalau menurut gue ya memang itu peluang besar sih. Karena memang khususnya gue, karena memang gue tuh love language-nya adalah physical touch kan, artinya memang selalu harus ada istri gue di samping gue gitu. Jadi besar kemungkinan ketika gue memang udah berpisah atau LDR gitu, ya akan sulit gitu menahan godaan gitu. Yeah.
Enggak. Ah, no. Aku ini juga. Iya dong. Nggak harus sih, karena memang kita kan sekarang udah zamannya nggak lagi patriarki ya, artinya dominasi cowok itu nggak selalu harus selalu menonjolin. Gue pun akan mendukung selalu karir istri gue ketika dia bahkan lebih maju daripada gue, itu it's fine aja gitu. Karena gue nggak terlalu menonjolkan sisi cewek itu harus kayak gini, cowok itu harus kayak gini, nggak juga gitu. Jadi fine aja kan menurutnya. Kalau menurut aku sih tetap harus ya, karena aku mikirnya kan cewek itu kan ada saatnya tuh dia tuh nanti akan mengandung, punya anak gitu. Di saat itu kan pasti pekerjaannya tuh kayak mungkin kalau di sisi pekerjaan aku tuh jadi kayak nggak bisa kerja gitu. Nah pas abis punya anak juga pasti kita kayak sebagai ibu tuh kayak ngerasa berat banget untuk ninggalin anak gitu buat kerja. Jadi mungkin akan cuti bekerja untuk beberapa tahun sampai kita ngerasa anak kita tuh udah siap buat kita tinggal gitu. Nah disitulah peran kenapa suami atau cowoknya harus lebih mapan. Jadi supaya bisa mengcover selama masa-masa si istri itu belum bisa tega untuk ninggalin anaknya kerja kayak gitu. I'm a man, I have to say it, no? Kalau dari sosial, lingkungan gitu-gitu, I think iya sih. Mau dari zaman-zaman dulu juga pasti laki emang harus lebih, kalau bisa lebih, kalau mampu lebih, kalau bisa lebih kerja keras lagi gitu. Dan bahkan kalau bisa lebih capek dari ceweknya gitu. Oh gitu. So she can live freely guys, you know. Berasa kalau udah cewek udah marah tuh. Oh iya aku marah. Enggak apa-apa sih, masa aku bareng-bareng aja guys. Kita grow up bareng-bareng. Ya sejalannya aja kita. Masa bisa bareng-bareng berkarir kan juga nggak kenapa-napa. Menurut aku ya. Jadi kita grow up bareng-bareng, sukses bareng-bareng, mapan bareng-bareng aja gitu maksudnya. Jadi selalu bareng-bareng aja menurut aku. No. Kasih. No. Kan anak itu kan rezeki dari Tuhan tersendiri ya, kalau kita belum dikasih ya nggak masalah, berarti belum rezekinya kita. Berarti kan Tuhan tahu kalau kita tuh punya kemampuannya sampai mana. Kalau kita belum punya anak tuh berarti belum dikasih kepercayaan atau kita usaha belum bisa buat punya anak. Jadi nggak kenapa-napa nggak harus punya anak gitu loh. Mungkin kita disuruh berduaan dulu, kita disuruh jalan-jalan dulu, nikmatin berduanya dulu, nanti mungkin baru ya. Jadi nggak harus. Cuman baik lagi kalau emang ada rezeki, dikasih Tuhan, dikasih, ya, we go with it. kita bersyukur banget. Iya. Alhamdulillah gitu, masa kita Cuman punya. kalau emang is a must kayaknya belum, enggak. Jadi nggak harus punya anak sih. Tujuan menikah itu kan bukan cuma ke satu tujuan untuk punya anak aja gitu, tapi tujuan menikah tuh banyak. Salah satunya itu untuk kayak mencari teman hidup, pasangan hidup sampai tua gitu kan. Terus juga apalagi ya, pokoknya itu tuh menurut aku anak tuh bukan poin utama kenapa kita harus menikah. Ya, pada dasarnya sama sih. Artinya gue sama istri gue juga waktu awal-awal kan kita sepakat kalau misalkan even kalau misalnya kita nggak dikasih ya itu it's okay gitu kan. Ya tapi alhamdulillah sih sekarang dikasih gitu. Tapi udah dikasih, kita jadi bersyukur aja. Gitu. Tapi pesan aja buat teman-teman bahwa menikah itu bukan segala sesuatu yang memang tolak ukurnya adalah punya anak gitu. Ketika lu memang menikah tapi punya anak tapi akhirnya lu sama-sama nggak bahagia, sama-sama nggak komit, ya kasihan juga kan si anak gitu. Jadi intinya bukan jadi tolak ukur untuk kebahagiaan atau keberhasilan menikah. Nikmati kelezatan di setiap kita. Back ID, teman setia saat lapar menghampiri. Back ID, where everybody tells a story. Yes. Of course, yes. Kamu duluan aja. Ya, jujur Li, bukannya gue pembelaan diri ya artinya, tapi gue sih belum pernah yang namanya selingkuh. Tapi berdasarkan pengalaman teman-teman gue ketika dia mencoba untuk
dalam tanda kutip jajan ataupun selingkuh, ya dia nggak bisa ngerem gitu, nggak bisa stop gitu, kayak gitu. Setuju sih, karena biasanya selingkuh itu dilakukan secara sadar. Karena orang tuh selingkuh nggak ada nih dalam kutip dia selingkuh lagi mabok, terus nggak, pasti dia selingkuh tuh sadar mikirin gimana caranya supaya pasangannya nggak tahu, gimana caranya supaya hubungan gelap gue ini aman segala macam, karena itu pasti sadar banget. Jadi selingkuh itu adalah hal yang disengaja, direncanakan, dipikirkan, jadi itu habit, udah keahlian dia untuk selingkuh. Nggak tahu sih buat pengalaman saya, pengalaman teman saya. Pengalaman teman saya tuh dia ya udah selingkuh itu pasti habit, itu sebuah habit sih menurut aku. Habit apa namanya, buat selingkuh, mau dia udah sekali, 2 kali, ya sekali deh palingnya selingkuh, itu pasti habit buat nanti ke depannya dia selingkuh lagi. Kalau kita maafin dia pasti, ya jangan dimaafin ya kalau bisa. Karena kalau kita maafin dia pasti ngelakuin hal lagi, ngelakuin lagi, terus-terusan aja terus sampai ya nggak tahu sampai dia doyan ya sampai kapan kita nggak tahu. Karena kan itu habit dari mereka sendiri kan kalau mau selingkuh gitu. Dan selingkuh itu kan effort ya. Effortnya banyak kan selingkuh, harus pakai aplikasi ini, aplikasi itu, jajannya keluar lebih banyak, ya kan? Ya, Ya, setuju. ya kan? Jadi kayak selingkuh tuh habit. Iya. Kalau Pasti akan selingkuh dari teman-teman atau even artis pun kayaknya kelihatan juga. Siapa? Nggak mau sebut lah, semua nggak disebut. Ya. Jadi habit. Banyak kayak kasus gitu-gitu juga. Kalau buka berita-berita kan juga kadang nggak ada berhentinya gitu, orang kalau selingkuh pasti ada aja pindah gitu. Ya, jadi pasti. Itu juga masih diberitakan, belum Siapa? ada belakangnya lagi mungkin gitu. Ya, jadi pasti akan selingkuh lagi. Itu habit sih menurut aku. Ya. Susah lah. Pokoknya kalau udah selingkuh tuh pasti selingkuh lagi. Sekali dimaafin, terus selingkuh lagi. Karena menurut mereka tuh pasti kalau misalnya mereka selingkuh, dimaafin, mereka selingkuh lagi, itu pasti bakal dimaafin lagi. Jadi dari awal mending kita kalau dia udah selingkuh, kita nggak usah maafin, tapi mungkin lama banget maafinnya. Gitu sih. Atau dari jalur Tuhan aja. Karma itu pasti ada. Jadi jangan selingkuh. Dominan, gimana ya? Pihak as in like Misal kamu atau aku bisa jadi dominan di dalam hubungan. Mana iya no? Nggak setuju. oh iya harus Yes, harus ada yang taking the lead gitu jatuhnya. Kalau emang sama-sama sama-sama imbang gitu, nanti you cannot find the solution gitu loh. Tapi kan jatuhnya apa ya, setiap ada masalah mungkin. pasti di atas satu orang tuh pasti ada leadernya gitu loh. Ada Setiap hubungan tuh harus kepalanya. punya leader. Kayak kapal kita harus punya nakoda, jadi Iya. pasti harus ada yang lebih dominan. Entah dia dominan lebih galak mungkin dalam hubungan, atau ya lebih baik dalam hubungan. Iya. Karena kalau menurut aku hubungan itu harus ada air sama api. Jadi kalau misalnya kalau lagi marah jadi airnya, berarti kan aku lagi jadi apinya kan, atau sebaliknya gitu. Menurut aku hubungan tuh harus ada air sama apinya. Jadi harus ada yang lebih dominan di dalam hubungan. Itu sih menurut aku. Yes. Itu sih. Meskipun tadi gue bilang kalau misalkan cowok itu memang sebagai tulang punggung keluarga, tapi dalam rumah tangga itu tidak harus ada yang selalu dominan gitu. Karena belum tentu salah satu pihak itu kita selalu benar gitu. Kayak contoh gue nggak terlalu memaksa bahwa apa yang gue mau, apa yang gue idealisme gue itu nggak terlalu gue menonjolkan di situ gitu. Karena bisa saja memang gue yang salah gitu kan. Dan bahkan sebaliknya gitu. Ketika gue kasih kebebasan, belum tentu istri gue juga selalu berada di atas gue gitu. Jadi ada sama-sama saling satu sama lain ngingetin lah. Kayak gitu juga menurut aku sih, kalau pernikahan itu harusnya kayak lebih saling bergandengan gitu loh. Jangan ada yang jangan ada yang terlalu dominan, apalagi kalau dominannya itu sampai ke arah-arah yang abusive gitu kan. Itu bikin si pasangannya itu ngerasa kayak tertekan. Sedangkan dalam pernikahan itu kan jangka panjang, dimana kita harus ngerasa bukan cuma ngerasa nyaman tapi juga ngerasa aman gitu. Kalau kita di bawah tekanan gitu ya, pasti kita ngerasa kayak aduh nggak seneng nih gue sama dia, nggak nyaman nih gitu. Jadi takutnya ini terjadi yang tidak diinginkan. Benar.